Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Fatimah Tujara Sukma dari kelas 12 IPS 1. Di sini, saya akan menampilkan video pembelajaran tentang materi aturan debit dan kredit dan aturan saldo normal. Nah, maka dari itu kita lanjut aja ke video pembelajarannya. Pertama, ada aturan debit dan kredit. Akun merupakan suatu media yang dibuat sedemikian rupa sebagai tempat mencatat transaksi keuangan dengan cara tertentu. Akun mempunyai beberapa bentuk, di antaranya disebut akun bentuk T. T-account. T-account merupakan bentuk akun yang paling sederhana. Akun ini berbentuk layaknya huruf T, seperti gambar di bawah ini. Nah, pada akun inilah transaksi dicatatkan. Pada akun ada dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Sisi debit terletak pada sebelah kiri dan sisi kredit berada di sebelah kanan. Mendebit artinya mencatat akun di sebelah kiri dan mengkredit artinya mencatat akun di sebelah kanan. Kumpulan akun dalam entitas usaha disebut buku besar atau ledger. Daftar akun dalam buku besar disebut bagian akun atau chart of account. Akun-akun itu dicatat sesuai dengan kemunculannya dalam laporan keuangan. Akun neraca umumnya muncul terlebih dahulu sesuai dengan urutan. Akun laporan laba rugi kemudian dicatat dengan urutan pendapatan dan beban. Nah, klarifikasi akun tersebut dijelaskan secara singkat di bawah ini. Yaitu yang pertama, ada akun aset. Nah, aset atau harta adalah sumber daya yang dimiliki entitas bisnis atau badan usaha. Aset merupakan semua hal yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Sumber daya ekonomi ini dapat mempunyai bentuk fisik ataupun hak yang mempunyai nilai ekonomis. Contoh aset adalah kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, bangunan, tanah, hak merek, dan hak paten. Yang kedua, ada kewajiban. Kewajiban atau liabilitas adalah utang pada pihak luar atau kreditor. Kewajiban biasanya diidentikan dalam neraca sebagai jumlah yang terutang atau payable. Berdasarkan jangka waktu pelunasan kewajibannya, kewajiban diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Contoh kewajiban jangka pendek atau lancar adalah utang usaha, utang gaji. Contoh utang jangka panjang adalah pinjaman bank, pinjaman hipotek, dan pinjaman kredit investasi kerja. Yang ketiga, ada ekuitas atau modal. Ekuitas pemilik atau modal pemilik, owner equity, adalah hak pemilik terhadap aset usaha. Untuk usaha perorangan, ekuitas pemilik di neraca terlihat pada ekuitas pemilik atau modal. Sedang pada firma adalah modal A, modal B. Sedang pada badan usaha, bentuk perseroan terbatas modalnya, tercatat pada modal saham dan laba tidak dibagi. Yang keempat, ada pendapatan atau revenue. Pendapatan adalah suatu hal yang mengakibatkan peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa pada konsumen. Contohnya adalah pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan konvensi. Yang kelima, ada beban. Beban atau expenses adalah aset atau sumber daya yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Contoh beban meliputi beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban asuransi, dan beban rupa-rupa. Nah, di sini ada gambar, yaitu jika ditarik kesimpulan dari contoh transaksi dan dihubungkan dengan pengklasifikasian atas aset atau harta, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban, maka kenaikan dan penurunan adalah sebagai dengan gambar yang di bawah ini, yang kita bisa lihat di gambar ini. Selanjutnya ada saldo normal akun. Jumlah kenaikan yang dicatat dalam akun biasanya lebih besar jumlahnya daripada penurunan. Karena itu saldo normal dari semua akun biasanya bernilai positif. Contohnya, hasil debit dalam akun aset untuk kenaikan biasanya akan lebih besar dari hasil kredit penurunan. Jadi, akun aset mempunyai saldo normal debit. Kaidah debit kredit dan saldo normal dari berbagai jenis akun diikhtisarikan sebagai berikut. Nah, untuk gambarnya seperti yang tertera di sini, ini itu adalah kaidah debit kredit dan saldo normal dari berbagai jenis akun. Jika suatu akun yang biasanya mempunyai saldo debit menjadi mempunyai saldo kredit atau sebaliknya, pasti sudah terjadi kesalahan atau terjadi kondisi yang tidak normal. Contohnya, saldo kredit akun peralatan kantor hanya dapat terjadi karena adanya kesalahan pencatatan.
Namun sebaliknya, saldo debit pada akun utang usaha dapat terjadi karena adanya kelebihan pembayaran juga kesalahan. Cukup sekian pembahasan video pembelajaran saat ini. Mohon maaf bila ada penyampaian materi yang salah atau kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.